Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat segi empat, yaitu belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sekarang kita akan membahas tentang belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. KL sama dengan LM, M sama dengan MN, sama dengan NK. Sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. KL sejajar MN, LM sejajar dengan KN. Sudut-sudut pada belah ketupat memiliki sepasang sudut lancip, sudut K, NKL, dan sudut M, LMN. Itu adalah merupakan sudut lancip, sedangkan sudut L, KLM, dan sudut N, KNM merupakan sudut tumpul. Diagonal-diagonal pada belah ketupat itu berpotongan tepat di tengah-tengah masing-masing diagonal. Jadi mereka saling membagi dua sama besar. KM dibagi tepat di tengah oleh garis diagonal LN, dan juga sebaliknya. Diagonal LN dibagi tepat di tengah-tengah oleh diagonal KM. Diagonal-diagonal ini berpotongan saling tegak lurus hingga membentuk 90 derajat, sama seperti persegi. Belah ketupat hanya memiliki dua buah sumbu simetri, yaitu diagonal-diagonalnya. Maka belah ketupat hanya memiliki dua buah simetri lipat. 1, 2. Belah ketupat memiliki dua buah simetri putar. 1, lihat lagi ke daerah asalnya 2, dan menempati bingkainya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita membahas tentang layang-layang. Layang-layang mempunyai 4 buah sisi PS, SR, PQ, dan QR. Sisi-sisi pada layang-layang tidak ada yang sejajar, namun sisi-sisi yang berhimpitan atau berdekatan itu sama panjang. PS panjangnya sama dengan SR. PQ panjangnya sama seperti QR. Sudut pada layang-layang hanya memiliki sepasang yang sama besar, yaitu sudut pada P, SPQ, dan sudut pada R, SRQ. Sedangkan sudut S dan Q tidak sama besar. Jadi hanya P dan R yang sama besar. Diagonalnya tidak berpotongan tepat di tengah-tengah untuk SQ, tapi berpotongan di tengah-tengah untuk PR. PR dibagi 2 oleh SQ, tetapi SQ tidak dibagi 2 oleh PR. SQ tidak sama dengan panjang PR. Layang-layang hanya mempunyai 1 buah sumbu simetri, maka layang-layang hanya mempunyai 1 buah simetri lipat. Tidak bisa dilihat, hanya punya 1 buah simetri lipat. Untuk simetri putar, layang-layang tidak mempunyai simetri putar, karena layang-layang pada saat diputar langsung kembali ke daerah asalnya, maka dianggap tidak memiliki simetri putar. Layang-layang menempati bingkainya sebanyak 2 kali. 1, 2.
Sekarang Ibu akan membahas tentang trapesium. Untuk materi trapesium, Ibu akan hanya membahas tentang dua buah jenis trapesium, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Sekarang sifat-sifat trapesium sama kaki. Sesuai dengan namanya, trapesium sama kaki memiliki kaki yang panjangnya sama. AD panjangnya sama dengan BC. Tetapi kaki-kaki pada trapesium tidak sejajar. Sisi yang sejajar pada trapesium hanya sisi alas dan sisi atasnya, yaitu AB dan DC. Sudut pada trapesium sama kaki, besar sudut yang berdekatan di alas sama besar, sudut berdekatan di atas sama besar. Kaitan sudut pada alas dan sudut pada atas merupakan sudut dalam sepihak, maka sudut B dijumlah dengan sudut C, hasilnya adalah 180 derajat. Begitu juga sudut A jika dijumlah dengan sudut D akan berjumlah 180 derajat. Diagonal pada trapesium sama kaki memiliki panjang yang sama. BD panjangnya sama dengan AC, tapi diagonal tersebut tidak membagi dua sama panjang DB. DB tidak dibagi dua oleh AC sama panjang di bagian atas dan bagian bawahnya. Begitu juga DB tidak membagi dua AC sama panjang, tepat di tengah-tengah. Kedua diagonal tidak berpotongan saling tegak lurus, sehingga tidak membentuk sudut 90 derajat. Trapesium sama kaki memiliki satu sumbu simetri di tengah-tengah, jadi hanya memiliki satu buah simetri lipat. Trapesium tidak memiliki simetri putar karena pada waktu diputar dia langsung kembali ke posisi semula atau langsung berputar 360 derajat. Maka trapesium tidak memiliki simetri putar. Trapesium sama kaki menempati bingkainya sebanyak 2 kali, 1 dibalik 2. Selanjutnya akan membahas tentang trapesium siku-siku. Pada trapesium siku-siku, sisi yang berhadapan tidak ada yang sama panjang. EH tidak sama panjang dengan FG, EF juga panjangnya tidak sama dengan GH. Trapesium siku-siku hanya memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi alas dan sisi atas. Dinamakan trapesium siku-siku karena pada trapesium ini membentuk sudut siku-siku, yaitu pada sudut E dan sudut H. Dia tegak lurus, memotong dua garis sejajar tegak lurus, maka didapat dua buah sudut siku-siku, yaitu sudut HEF dan sudut EHG. Sudut G dan sudut F memiliki hubungan sudut dalam sepihak, maka sudut F atau EFG dan sudut FGH bila dijumlah totalnya 180 derajat. Begitu juga sudut E dan H, 90 tambah 90 180 derajat. Diagonal pada trapesium siku-siku tidak sama panjang dan juga tidak membagi dua tepat di tengah-tengah masing-masing diagonal tersebut, dan juga serta tidak perpotongan diagonalnya ini tidak membentuk sudut 90 derajat.
Trapesium siku-siku tidak mempunyai sumbu simetri sehingga tidak mempunyai simetri lipat. Trapesium siku-siku juga tidak memiliki simetri putar karena dia langsung kembali ke posisi semula. Trapesium siku-siku hanya menempati bingkainya sebanyak 1 kali, yaitu 1 waktu dibalik. Demikianlah penjelasan Ibu tentang sifat-sifat segi 4, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.